mainin. Berapa kali juga? Sampai berapa kali? Dari kontol ngaca sampai peot. Sampai berhasil gitu ya Pak Haji ya? Iya. Maju bos. Oh iya. Maju. Harus yakin juga ya. Harus yakin. Kuncinya kan terkabul itu cuma yakin. Itu maksudnya kan celana dalam saya ditaruh di ember, direndam dikit-gitu, itu celana cangcucnya harus ditaruh dulu kan? Iya, ditaruh dulu. Iya, apa-apa. Iya. Ini kan cancut lo, direndam nih, cancut lo nih, tuh udah direndam, kira-kira 1 jam, cancut lo diangkat. 1 jam lamanya Pak Haji? Iya. Oh, berarti akhirnya lo cabai-cabai. Berarti kita ngerendamnya di rumah dulu ya? Iya dong, jangan di dalam rumah dagangan. Di rumah sebelum mau berangkat. Iya, dibawa ke ember, pakai botol, nanti dicampur lagi, udah digini-gini. Terus usaha kali dong sehari itu. Mau capek ya? Sehari sebelum dagang. Oh ya habis jualannya gitu ya, laku ya gitu. Pokoknya setiap hari diborong gitu ya. Laku. Apalagi kalau lo mau bahan baku buat bikin basreng. Iya. Bahan bakunya sebelum lo jual, lo serahanin dulu. Nah gimana masih selakonin mak? Ini kain. Terus itu hari Sabtu malam Minggu Pak Haji. Saya pakai dalaman terbalik. Dimulai hari Senin restoran tuh tiap hari order terus Pak Haji. Wow, bener. Alhamdulillah Pak Haji. Wow. Pulang dari pokoknya malam minggunya itu udah mulai. Mbak saya ordernya, besoknya Mbak saya ordernya. Alhamdulillah biasanya 1 minggu sekali, ini setiap hari Pak Haji. Setiap hari. Sampai hari ini masih order. Tepuk tangan dong. Wah, gelo. Itu baru dalamannya aja kebalik ya Pak Haji. Baru dalamannya doang, belum luaran. Belum celana luar. Wow. Apa nih coba kembali kami? Gila bener. Gila. Aduh. Orderan ada terus. Alhamdulillah order masuk terus dari restoran. Cuma nih sekarang di restoran Korea ini karena manajernya baru, agak pendekatannya gimana ya Pak Haji ya? Biar dia tuh kan biasanya omset tuh selalu besar. Karena dia orang baru, aduh gimana ya cara ini ngadepin orang ini? Gampang lah. Kan mbaknya baru dalamannya yang kebalik. Coba sekarang luarnya dibalik. Cara luarnya dibalik pas lagi ngontrol ke toko, ke warung, ke itu mbaknya balik. Nanti dia nurut sama mbaknya. Laksanakan Pak Haji. Betul? Tepuk tangan dong. Nah, biar cepat terkabul, anaknya terkabul, usahanya terkabul. Kenapa mbaknya sekarang berangkatnya nggak balik, pulangnya dibalik? Saya balik sekarang Pak Haji. Benar? Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Ya, apalagi coba ingatkan, ada gak pernah praktek mau RDA yang terkabul selain sandal dibalik, ya hanya dibalik? Pernah. Bapak saya waktu itu kena COVID ya Pak Haji. Ya. Waktu itu saya konsultasi ke Pak Haji, suruh sedekah ke toilet umum. Kata Pak Haji, lu keluarin duit 1 juta, kasih ke 10 orang penjaga toilet. Saya laksanain, alhamdulillah Pak Haji 2 minggu masuk rumah sakit, tapi gak sampai 14 hari udah pulang ke rumah. Sehat. Loh, sudah kapan isi WC 1 juta? Masih banyak Pak Haji sebenarnya yang Satu lagi. rendaman celana dalam. Iya, gimana praktekinnya? Rendam tuh celana dalam dari malam, nanti pagi lu siram ke depan rumah. Iya. Alhamdulillah Pak Haji sekarang anak-anak saya hafal jus 30 Pak Haji. Tangan. Waduh. Gue garu-garu. Iya. Cukup bedanya Pak Haji. Cukup. Pokoknya sekarang dibalik, nih ke toilet dibalik, di luar dibalik, banyak balik keluar nanti mau sekalian pulang, pokoknya pulang masuk rumah balikan lihat hasilnya. Wabarakatuh Pak Haji, saya Eliana. Ini kedua kalinya saya datang ke sini. Terima kasih Pak Haji. Saya sudah mengamalkan ilmu LDHE selama seminggu, dapat 4 juta kemarin. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Wow. Tanpa masuk akal Pak Haji, padahal dari Tanpa masuk akal. Sama sekali tidak ada tahu. Tanpa masuk akal. Coba lo cerita di sini. Diri sini.
Berdiri sendiri aja, berdua sama alat kelamin aja. Sini. Mansud man, sini. Madep sono diri. Mansud man. Yang disut mukanya man, jangan alat kelamin ya man. Ayo, mbaknya baru seminggu meratekin dapat apa? 1 minggu melaksanakan ilmu RD. Nama dulu nama. Nama saya Eliana, alhamdulillah. Dari Kalimalang. Dari Kalimalang. baru 1 minggu Pak Haji, nggak sampai 1 minggu. Baru 1 minggu kenal ilmu RDAY. Siap, betul. Banyak mempraktikkan ilmu yang mana terkabul? Bangun jam 00. Bangun jam 00. Mandi pandan 9 lembar itu. Mandi pandan 9 lembar. Terus yang senyum nggak 41 kali? Gimana senyumnya? Senyum gitu. Tepuk tangan dong. Senyum orang gila. Terus Alhamdulillah di rekening yang tadinya tidak ada, ternyata ada 4 juta. Logikanya kan tidak ada Pak Haji. Logikanya nggak ada. Jadi ilmu RDAY nggak masuk logika, tapi masuk rekening. Berarti saya minta maaf ke Pak Haji dulu waktu itu saya sempat deketin nih kayak. Gimana minta maafnya kenapa? Saya mau minta maaf sama Pak Haji dulu, kan saya pernah bilang dalam hati saya, Pak Haji orang gila. Gila. Minta maaf Pak Haji, saya minta maaf sama guru saya tercinta. Minta maaf sekali lagi, ternyata luar Coba, biasa. kok bisa awalnya kok bisa statement Pak Haji orang gila? Maksudnya yang dilihat apanya coba? Secara logika tidak mungkin Pak Haji, karena kan saya seorang guru. Seorang guru. Saya guru mau izin. Aneh mah Pak, ilmu apaan? Saya bilang kalau orang sudah macam ilmu naon, aina gimana? Ilmu naon? Ya, ketok-ketok cina. Apa? Ketok-ketok pakai centong segala naon. Tapi benar demi Allah demi Rasulullah 4 juta dikali. Tepuk tangan dong. Oh. Ini belum datang ya, belum ketemu ya. Tapi luar biasa. Nekat aja maksain ilmu RDAY. Pengen belajar jadi orang gila Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik pemirsa, kembali lagi di channel yang luar biasa anjay abis. Langsung saja pada hari ini kita diperlihatkan, bahkan telah menyaksikan di sebagian orang di Nusantara, bahkan sampai luar negeri, ya, adanya sebuah channel yang sangat sesat dan menyesatkan. Pengikutnya sudah ratusan ribu. Ini luar biasa pemirsa. Saya sebutkan saja, channelnya adalah RDAY. Sudah ratusan ribu pemirsa. RDAY Official Haji Dwi Susanto. Nah, tuh, panjang pokoknya nama channelnya. Bisa dicari pemirsa. Dan itu benar-benar sesat dan menyesatkan. Saya berani bertanggung jawab. Bagaimana tidak menyesatkan? Di channel ini asuhan yayasan Kandang Embe, nah itu dia memiliki yayasan Kandang Embe atau yayasan yatim piatu Kandang Embe, yaitu Haji Dwi Susanto memberikan sebuah ceramahnya, memberikan sebuah motivasinya, memberikan sebuah wejangan, nasihat bahkan kepada hadirin yang datang. Dan yang hadir itu luar biasa, banyak sekali. Sekali dia ngadain acara bisa hampir lebih dari seminggu sekali. Karena hampir update juga tuh channel YouTube-nya itu, ya, sekitar seminggu sekali. Pertemuannya pun selalu memadati sebuah ruangannya, ya. Jadi mereka itu kebanyakan ibu-ibu dan bapak-bapak juga ada, dari umur milenial seumuran saya, bahkan umuran yang lebih tua, ya. Di antaranya umur-umur emak-emak
bapak-bapak sekitar 60-an, di 40-an, 50 tahunan ada, di 30-an juga ada. Ini luar biasa pemirsa. Apa yang menjadikan RDAY official Haji Dwi Susanto ini sesat? Apa yang mereka sampaikan? Yang mereka sampaikan adalah di mana di setiap wawancara, di setiap acaranya, ketika dia memberikan motivasi ingin sukses, yaitu diberikannya sebuah ilmu yang menurut dia, yang memang katanya tidak masuk akal, tapi terbukti ampuh. Apa itu? Yaitu Haji Dwi Susanto memberikan nasihatnya kepada yang hadir agar sukses, yaitu merendam celana dalam. Cakep itu. Jadi apa kesesatannya RDAY official Haji Dwi Susanto? Yaitu beliau menyarankan, beliau membagi ilmu di mana para hadirinnya disuruh merendam celana dalam agar usahanya laris, agar hidupnya sukses, agar bisnisnya maju. Yaitu diantaranya dia menyuruh kepada pendengarnya, ya, bukan hanya yang hadir tetapi yang menonton di channelnya, itu suruh rendam celana dalam dirinya. Si pelakunya, bukan celana dalam Pak Hajinya. Selain itu, untuk lebih sukses lagi, setiap kita berjalan kemana dan keluar, pastinya kan menggunakan celana dalam. Dan untuk wanita, maaf, BH itu bahasanya, itu harus dibalik. Ya, jadi ketika mereka bertanya, Pak Haji gimana biar dagangan saya laris? Ya udah tuh, kata Pak Haji, balikin celana dalam kamu cara pemakaiannya. Jadi dipakai dibalik, kebalik, ya. BH-nya juga dipakai dengan dibalik, gitu. Cuman baju doang yang suruh dibalik. Jadi celana dalam suruh dibalik. Terus lebih parahnya lagi, ya, pastinya saya tadi mungkin sudah dilihat bagaimana videonya itu tanpa editing oleh saya. Itu pure murni dari video beliau, begitu, dari video mereka. Jadi dengan merendam celana dalam agar laris manis dagangannya, ya, yaitu sampai-sampai rendaman celana dalamnya ini setelah direndam oleh air dan diangkat celana dalam, dan air rendamannya ini digunakan untuk membersihkan meja dagangannya. Dipastikan katanya itu dengan ilmu keyakinannya dia dan menjalankan anjurannya dia, dagangannya itu pasti laku. Cakep. Dan saya heran gitu. Itu ada yang, dan ada peserta yang melakukannya dan berhasil pemirsa. Bahkan ya, oke, kita cerita dulu. Bahkan ada seseorang yang mengatakan dirinya sesat, tetapi setelah melakukan dan mempraktekkan anjuran Haji Dwi Susanto itu, akhirnya jadi dia minta maaf. Pak Haji, ini Pak Haji, saya mohon dimaafkan karena telah saya katakan pada diri saya dalam hati Pak Haji ini adalah sesat. Tetapi setelah terbukti saya melakukannya, yang kemudian saya juga telah terbukti terwujud harapannya,
cita-citanya dagangan saya jadi laris. Begitu. Oke, pemirsa. Astagfirullahaladzim. Oke. Kita urut ya, di mana kesalahan kesesatannya. Baik. Begini pemirsa. Ini adalah fitnah Dajjal. Pemirsa. Ini benar-benar fitnah Dajjal. Bisa jadi ini adalah golongan Dajjal. Maaf ya, ini mungkin agak kasar ya. Tetapi saya harus sampaikan ini bagian dari sebuah dakwah Islamiyah. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa menjadi sebuah golongan Dajjal? Karena dari sekian banyak ciri-ciri golongan yang akan mengikuti Dajjal atau mempraktekkan perilaku Dajjal, itu ada di diri mereka, di diri beliau, di mana mereka adalah sesat dan menyesatkan. Jadi golongan dia 7 golongan sampai 10 golongan ya. Di antara 7 golongan pengikut Dajjal itu diantaranya adalah sesat dan menyesatkan. Itu akan menjadi golongan Dajjal. Yaitu orang yang selalu menyesatkan. Dia muslim, tetapi dia sesat dan menyesatkan. Di mana dia sesat dan menyesatkannya? Yaitu dia menjadikan topeng agama sebagai topengnya, ya. Yang kemudian akhirnya dia membawakan petuah dan kemudian dia mengatakan dan mengucapkan tidak sesuai dengan ilmu yang telah diakui oleh Islam, yang telah yang dapat dipertanggungjawabkan, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, istima, akli, nakli, dan kias. Di mana penyesatannya? Yaitu dijadikannya air, dijadikannya rendaman celana dalam yang berupa air yang kemudian dijadikan penglaris dagangan. Itu udah jelas sesat dan menyesatkan. Sesat itu sesat, perilaku sesat. Dan menyesatkannya, Haji Dwi Susanto ini memberikan ceramahnya, memberikan nasihatnya, memberikan ajakannya, memberikan sarannya. Berarti dia menyesatkan orang banyak, menyuruh agar dia itu merendam celana dalamnya yang kemudian airnya itu bisa disiramkan atau dijadikan lap pembersihan meja dagangannya. Bahkan juga dia juga bisa menyuruh ya, mengusapkan mukanya agar daya tarik para pembeli itu kembali dan kembali lagi. Ya, rendaman air celana dalam itu bisa dibasuhkan ke mukanya. Itu nasihatnya, itu suruhannya. Dan itu mereka mau aja dibilangin dan disuruh seperti itu. Astagfirullahaladzim. Oke, itu penyesatan. Lalu ada pertanyaan, kok bisa banyak pengikutnya, kok bisa ada jamaah yang benar-benar meyakininya? Begini pemirsa, mereka dipengaruhi otaknya karena kelemahan imannya. Pertama, mereka dipengaruhi otaknya karena kelemahan imannya. Apa itu? Ketika misalkan dia tidak percaya dan itu penyesatan dari jamaah itu sudah mengatakan ini sesat, tetapi mereka setelah terbukti dagangannya jadi laris
Dengan cara demikian, dengan cara air rendaman celana dalam yang kemudian dilapkan ke mejanya, dibasuhkan ke mukanya, jadi laris, akhirnya ditarik penyesatannya itu menjadi kebenaran. Pemirsa, yang namanya sesat tidak akan jadi benar selamanya. Bukan berarti kesesatan itu menjadi benar gara-gara fakta terjadi, bukti terjadi. Rendaman air, begini maksudnya, rendaman air celana dalam itu sesat. Yang kemudian diberikanlah pengaruh, ya, bahwa dengan rendaman air itu kamu akan menjadi lebih sukses, akan kaya, akan maju usahanya. Lalu benar. Dan ini terjadi. Apakah itu membuat tidak ada kesesatan di dalamnya? Sesat ya sesat. Tetap itu, sesat itu tidak luntur oleh bukti dan fakta. Begitu. Loh, kok bisa? Ya bisa. Contohnya gini. Dari dulu setan itu sesat, ya sesat walaupun dia hadir di muka kita. Bagaimana sesat dikatakan tetap sesat walaupun sudah mendapatkan hasil atau kenyataannya yang dirasakan. Yang seperti tadi, ibu-ibu itu ya melakukan rendaman celana dalam, kemudian dia basuhkan ke mukanya dan membersihkan mejanya dengan air celana dalam, yang terbukti akhirnya dagangannya jadi laris, yang akhirnya dia meyakini bahwa itu tidak sesat. Oke? Nah, yang menjadikan tetap sesat dan menyesatkan walaupun kenyataannya telah dirasakan, faktanya telah dirasakan, kita bisa menganalogikan di mana ketika ada Dajjal, begitu, ya, dia bisa membuktikan, menghidupkan dan mematikan orang. Lalu kita katakan Dajjal tidak sesat. Dajjal tetap sesat, bro. Dia bisa menghidupkan, bisa mematikan orang. Tetapi apakah kita akan katakan Dajjal itu benar? Apakah Dajjal itu tidak sesat? Tetap Dajjal itu sesat. Bahkan memang Dajjal itu mengakui dirinya Tuhan. Bahkan awalnya dia mengakui sebagai nabi. Melonjak lagi karena dengan kekuatannya, ya Allah izinkan waktu itu, ya. Dan ini pasti terjadi bahwa Dajjal ini selain bisa menghidupkan, juga bisa menyuburkan lahan pertanian. Ya, yang kemudian bukan hanya emak-emak, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ustadz-ustadz, kiai-kiai pun bisa terkecoh dan masuk dalam perangkap Dajjal. Dimana karena begitu hebatnya Dajjal, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ya, dan juga bisa menyuburkan tanaman, bisa menghadirkan hujan. Bayangkan, benar-benar itu Dajjal. Lalu datanglah Pak Haji Dwi Susanto. Ini seperti utusan Dajjal. Haji Dwi Susanto mengatakan pada jamaahnya, cuci atau rendam itu celana dalam, kemudian airnya gunakan untuk penglaris, basuh ke muka, kemudian bersihkan tuh meja dengan celana dalam yang telah dipakai. Asem-asem dah tuh. Selain itu, ya, Haji Dwi Susanto ini juga pun memberikan kalau pakai celana keluar rumah itu kebalik, suruh dibalik gitu maksudnya. Jadi logo atau tanda mereknya itu di luar.
Ya Allah ya Karim. Kok ini banyak mengikutnya gitu. Astagfirullahaladzim. Oke, pemirsa. Kita akan meruntut ya. Dalil apa yang membuat ini menjadikan kuat bahwa RDAY official Haji Dwi Susanto ini adalah sesat? Pertama, ya, channel ini melanggar banyak dalil dan melanggar banyak disiplin ilmu Islam. Sumber ilmu Islam itu diantaranya sumber ilmu Islam itu didapatkan dari 4 sumber. Ya. Sumber pertama adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijtima, ya, dan kias. Oke. Al-Quran, Sunnah, Ijtima, dan kias. 4 sumber Islam ini bisa menjadi sebuah rujukan bagaimana kita bisa menilai ilmu-ilmu di luar 4 rujukan ini bisa dinilai kesesatannya kalau tidak sesuai dari 4 ini. Oke, yang pertama, untuk penglaris, ilmu penglaris dengan cara merendam celana dalam yang baru dipakai, apakah ada di Al-Quran? Tidak ada. Apakah ada di hadis atau sunnah Rasul? Tidak ada. Atau apakah ada di ijtima ulama? Dan analogi atau kias, menyamakan atau menganalogikan sesuatu, ini apakah masuk? Mau menyamakan dengan ilmu yang mana? Dengan kias yang mana? Rendaman air ini bisa jadi penglaris. Masya Allah. Jangan perlu lari ke zaman Rasul. Itu pasti tidak ada. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin, zaman tabiut, zaman tabiin tabiut. Gak ada. Ya. Di ulama sekarang pun tidak ada, ya, dan tidak ada fatwa MUI dan juga pendapat ulama yang dimana ilmunya itu tentang rendaman cucian celana dalam bisa menjadi penglaris dagangan. Astagfirullah. Dan juga ini dalil ini dari mana juga? Dalil cucian, dalil rendaman air celana dalam ini nggak punya dalil. Oke, kita runtut lagi. Dalil itu ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil nakli itu pastinya sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu dalil nakli yang mutlak, tidak diganggu gugat kebenarannya. Oke. Nah, apakah ada hadisnya? Riwayatnya dari siapa? Dalil Qur'annya apakah ada di surat berapa? Rendaman air itu bisa menjadi penglaris? Tidak ada. Kemudian dalil akli atau dalil akal pikiran yang sehat, tidak dungu kalau kata Rocky Gerung. Itu dungu itu. RDAY itu dungu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf ya. Ya, kalau saya bisa dibilang mungkin dilaporkan. Oke, silakan. Pastinya MUI tidak diam. Dengan mulainya video ini viralkan, biar MUI bisa bisa menindak, bahkan polisi bisa menindak. Itu channel itu segera ditutup dan diambil pimpinannya, ya, sebagai orang yang sesat dan menyesatkan.
Oke. Ini saya terlalu berani, apakah nanti ya semoga selamat. Oke, saya akan benar-benar ya sesuai dengan apa yang saya pelajari bahwa ya, cucian rendaman air. Oke, rendaman air celana dalam yang jadi penglaris ini juga berlawanan dalil akal tadi. Ya, dalil akli dari dalil akli, di mana dalil akli ini yaitu berasal dari akal pikiran yang sehat. Akal pikiran sehat siapa? Yaitu akal pikiran sehat para ulama, orang-orang yang fakih di dalamnya, ahli ekonom yang diakui dan tidak bertentangan dengan dalil nakli. Misalkan ahli kedokteran, ahli astronomi, bintang-bintang, matahari, dalil alam, ahli fisika, IPA dan segala macam. Ya. Itu dijadikan dalil akli. Yang kemudian dalil akli ini juga tidak melanggar. Dalil akli juga itu adalah istima ulama, berasal dari istima ulama. Fatwa ulama yang istima ulama, yang kemudian lahirlah fatwa ulama. Dan juga dalil akli ini juga berasal dari pendapat perseorangan ulama. Bisa terjadi seperti itu. Ya, dengan kapasitas ilmunya sudah teruji pastinya. Keilmuannya sudah teruji, keilmuannya sudah jelas. Latar belakangnya, pendidikannya, dan pastinya pengakuan dari seluruh dunia Islam. Begitu pemirsa. Ya. Jadi ini sangat bertentangan dari berbagai ilmu disiplin Islam. Dari dalilnya, dalil nakli dan dalil akli, dan juga dari sumber hukumnya tidak jelas dan bahkan tidak ada. Ya, ini sungguh sesat dan menyesatkan. Dari sumber hukum Islam itu diantaranya Al-Quran bertentangan, Sunnah bertentangan, kemudian ijma ulama bertentangan, dan juga kias bertentangan. Tidak ada dia nangkring di ilmu yang mana. Maka bisa dikatakan bahwa yang disampaikan di channel RDAY official Haji Dwi Susanto itu adalah sesat. Memang ada kedok yang dia pakai, dia memberikan nasihat yang baik, diantaranya adalah suruh bangun malam, bagus, tahajud, baca Quran, yang kemudian berzikir, bagus itu. Tetapi ada anehnya, suruh mandi di tengah malam di jam 12. Ya. Dan ini tidak dicontohkan Rasul, mandi jam 12. Kalau aki-aki, nenek-nenek itu bisa rematik. Aduh, mandi jam 12, kacau. Rasul itu wudhu ya. Hanya wudhu saja, tidak suruh mandi. Bahkan mandi junub pun itu mendekati saat sholat subuh ya. Tidak harus jam 12. Kasihan banget. Saya belum pernah Aisyah bercerita dan memberikan sebuah riwayatnya. Begitu ya. Kan Aisyah ini istrinya. Wah, Rasulullah ini sering mandi jam 12. Enggak. Ya, tidak mendengar. Dan saya tidak pernah menyaksikan dan tidak melihat ya literasinya, ilmunya. Begitu, ya. Jadi pemirsa, ada ucapan yang benar di Haji Dwi Susanto ini, tetapi setelah di acara berikutnya, di kajian berikutnya, di ceramah berikutnya, itu dia mengatakan kalau kamu ingin sukses, bukan hanya tadi tuh
yaitu sholat malam, tahajud, mandi jam 12, sholat malam, terus baca Quran dan zikir dan segala macam. Tetapi ditambahkan lagi sama dia suruh merendam celana dalam yang dipakai. Begitu. Kemudian hajatnya mau apa? Misalkan dia mau laris, maka harus disiramkan atau menjadi pembersih dari mejanya, dari kursinya, atau bisa diusapkan ke muka. Dan banyak lagi ya, cara-cara yang dia sampaikan itu tidak masuk akal, tapi katanya masuk rekening. Begitu bisa ya. Iya itu oke, dia katanya masuk ke rekening, ya ada buktinya, jadi laris, tapi tidak melunturkan kesesatan. Apakah kesesatan itu luntur gegara terbukti? Tidak juga, ya. Dajjal, ya tadi contoh Dajjal aja banyak buktinya. Terus pertanyaannya lagi, kok kenapa ya? Kok bisa terlaksana hajatnya? Bisa, walaupun gak masuk akal, kok bisa masuk rekening ya? Kok bisa rekening itu terbukti, rekening si pelaku ini atau pengikut ini bisa terbukti dia terpenuhi. Nah, bisa mendatangkan uang yang masuk ke rekening dia gegara tadi, yang melakukan ritual tadi. Ritual bahasanya ya. Kenapa kok bisa terjadi? Pertanyaan, kenapa kok bisa terlaksana? Kok terbukti? Walaupun nggak masuk akal, kok bisa masuk ke rekening? Nah, kayak gitu. Kenapa kok itu bisa terjadi? Jangan terkecoh. Ya, jangan terkecoh. Itu adalah perbuatan atau perilaku Dajjal. Ya. Begini. Bisa jadi, apalagi kalau Haji Dwi Susanto ini nggak seahli dan bagus, tidak seahli, jauh dari Dajjal. Ya. Ini seorang manusia biasa, tetapi perilakunya seperti Dajjal, karena menyesatkan, memberikan ilmu sesat dan menyesatkan. Begitu. Nah, kemudian kenapa kok bisa terbukti? Lalu kenapa kok bisa terbukti? Tidak masuk akal, tapi katanya masuk rekening uangnya itu. Begitu. Nah, ini adalah cocok logi. Ini adalah ilmu cocok logi yang pertama, bisa jadi ini adalah cocok logi. Sebenarnya si ibu itu memang dia punya potensi untuk laku. Lalu dengan tidak sabarnya si ibu ini segera datang ke Haji Dwi Susanto, yang kemudian ketika memang diberikan pas ilmu tadi yang nyeleneh dan sesat itu, dagangannya laris. Memang pada dasarnya dagangan ibu itu enak. Begitu. Itu bisa jadi cocok logi. Yang kedua, itu adalah sebuah atas izin Allah. Allah memberikan izinnya atas doa Haji Dwi Susanto, tetapi itu atas izin yang bentuknya adalah Allah memberikan mengulur. Bisa jadi Allah memberikan rizki istidraj kepada ibu itu. Apa itu istidraj? Yaitu sebenarnya istidraj itu adalah bukan kenikmatan, tapi sesungguhnya adalah siksaan. Istidraj yang dirasakan adalah sebuah rizki yang nikmat, tapi sesungguhnya itu adalah jebakan. Allah mengulur-ngulurkan sebuah nikmat, padahal itu sesungguhnya adalah siksaan. Makanya jangan terjebak dengan sebuah rizki istidraj, ya, dimana kita terjebak di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Bisa jadi seperti itu. Allah mengabulkan, tetapi sesungguhnya itu Allah sedang memberikan istidraj. Oke, demikian pemirsa. Insya Allah kita akan sampaikan di jilid berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.